Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-510. Video ini dan seterusnya akan menjelaskan tentang standar 1.2 tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan pelayanan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Adapun standar 1.2 tata kelola organisasi itu meliputi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, kriteria 1.2.1, struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. Kriteria yang kedua, 1.2.2, kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Kriteria yang ketiga, kriteria 1.2.3, jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang keempat, kriteria 1.2.4, puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas atau SIP. Kriteria yang kelima, kriteria 1.2.5, penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Nah, Sobat Sehat, di video 510 ini kita akan bahas kriteria 1.2.2, kebijakan, pedoman garing panduan, SOP, KAK, dan lain-lain. Kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Adapun pokok pikirannya meliputi A. Dalam menyusun kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, dan kerangka acuan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berbasis bukti ilmiah terkini. B. Berbasis bukti ilmiah terkini dapat dibuktikan dengan mengacu pada referensi yang terupdate. C. Untuk menyusun, mendokumentasikan, dan mengendalikan seluruh dokumen yang ada di puskesmas, perlu disusun pedoman tata naskah puskesmas. D. Pedoman tata naskah puskesmas berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen, meliputi 1. Dokumen regulasi yang terdiri dari kebijakan, panduan garing pedoman, prosedur, dan kerangka acuan. Kedua, dokumen eksternal, dan ketiga, dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan. E. Pedoman tata naskah puskesmas mengatur antara lain 1. Penyusunan, tinjauan, dan pengesahan dokumen regulasi internal oleh Kepala Puskesmas. 2. Proses tinjauan dokumen regulasi internal dilakukan secara berkala dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Kepala Puskesmas. 3. Pengendalian dokumen dilakukan untuk memastikan dokumen regulasi internal termutakhir yang tersedia di unit-unit pelayanan. 4. Perubahan dokumen harus diidentifikasi, salah satunya melalui riwayat perubahan dalam dokumen regulasi internal. 5. Pemeliharaan dokumen meliputi penataan dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan identitas
dan keterbacaan dokumen. 6. Pengelolaan dokumen eksternal meliputi pencatatan, penataan, dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pengaturan masa penyimpanan atau retensi dokumen yang kedaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjamin agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan. Dan 8. Penyediaan alur penyusunan dan distribusi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Penyusunan pedoman tata naskah puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata naskah dinas. G. Seluruh pegawai harus menggunakan kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan, baik KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, UKM Upaya Kesehatan Masyarakat, UKP Upaya Kesehatan Perseorangan, Laboratorium, dan Kefarmasian. H. Penyusunan kebijakan, pedoman garing panduan, kerangka acuan, dan prosedur masing-masing pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait. I. Masing-masing pelayanan kesehatan perseorangan harus menyusun prosedur pelayanan kesehatan perseorangan yang mengacu pada pedoman pelayanan kedokteran dan panduan praktek klinis. Selanjutnya kita bahas elemen penilaian. Adapun elemen penilaian pada kriteria ini adalah A. Ditetapkan pedoman tata naskah puskesmas atau R. B. Ditetapkan kebijakan, pedoman panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM, serta penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan garing atau berbasis bukti ilmiah terkini. Dalam kurung R dan B. Regulasi dan akan dilakukan wawancara. Kemudian yang C, dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini harus disiapkan bukti, kelengkapan buktinya adalah R regulasi, D dokumentasi, kemudian nanti surveyor akan melakukan observasi dan akan mewawancarai Sobat Sehat di puskesmas. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.2.2, kebijakan, pedoman, garing panduan, SOP, KAK, dan lain-lain. Kita akan bertemu di video 511 untuk membahas bab 1. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP, standar 1.2 tata kelola organisasi, kriteria ketiga yaitu kriteria 1.2.3 jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.